Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan prinsip teleskopik. Sebentar. Ada yang masih ingat rumus ini? Kalau kita punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n, itu sama dengan apa? N dikali N tambah 1/2. Ya. Kalau yang ini gimana? Kalau misalnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga tambah n kuadrat sama dengan apa? Ada yang tahu? N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1/6. Bagus. Dikali 2n ditambah 1 per 6 ya. Nah, sekarang Bapak minta coba kalian cari dulu eh, tentukan hasil dari F1 ditambah F2 dan seterusnya hingga ditambah F99 jika Fn sama dengan 3n kuadrat ditambah 3n ditambah 1. Atau kita diskusikan aja lah ya. Kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus yang ada di atas ini. Nah, kalau diperhatikan lagi, F1 berarti kan 3 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 tambah 1 ya. F2 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 1. Kemudian F3 3 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 1. Maka kemudian dari pola ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya hingga ditambah F99 tak lain adalah sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 1 kemudian ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 1 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 3 kali 100 kuadrat 99 ya. 3 kali 99 kuadrat ditambah 3 kali 99 ditambah 1. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah 99 kuadrat lalu ditambah 3 kali 1 tambah 2 tambah dan seterusnya hingga tambah 99. Kemudian kalau kalian lihat angka satunya ada berapa buah? Angka satunya ada sebanyak 99 kali, berarti ditambah 99 dikali 1. Atau ini bisa kita selesaikan gunakan rumus yang di atas. Berarti ini sama dengan 3 dikali, ingat N-nya 99 ya. Berarti 3 dikali 99 dikali 100, kemudian dikali 2 kali 99 ditambah 1. 2 kali 99 ditambah 1 berapa itu? 199 ya. Kemudian dibagi 6. Lalu ditambah 3 dikali, nah ini kan rumusnya N kali N tambah 1/2. Berarti kita punya 99 dikali 100 per 2. Kemudian ditambah 99 dikali 1 adalah 99. Nanti tinggal dicari, dihitung, diperoleh hasil akhir sama dengan 999.999. Sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Oke, silakan dicatat dulu untuk cara yang pertama. Baru nanti cara kedua kita gunakan prinsip teleskopik. Pak,
Ya, Yang lain kayaknya kurang paham. yang bagaimana yang kurang paham? Mana katanya? Yang ini Pak, yang 3 kali 99 kuadrat. 3 kali 99 kuadrat itu. Gini, kan Fn-nya kan sama dengan 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Berarti kalau F1 apa? N-nya kita ganti dengan 1. Jadinya 3 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 1. Terus kalau F2-nya gimana? F2-nya 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 tambah 1. Tambah dan seterusnya sampai terakhir nanti F99. F99 berarti 3 kali 99 kuadrat tambah 3 kali 99 ditambah 1. Sampai di bagian sini paham? Paham Pak? Nah, ya nanti tinggal dikumpulkan aja. Ini kan ada 3 kali 1 kuadrat, ada 3 kali 2 kuadrat, dan seterusnya sampai 3 kali 99 kuadrat. Bapak bikin jadi kayak gini. Difaktorkan. Ini 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, sampai 3 kali 99. Dibikin di sini. Kemudian ada tambah 1, tambah 1. Tambah 1, satunya ada berapa kali? Ada 99 kali. Makanya ini dibikin tambah 99 kali 1. Udah bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke. Catat Pak. Jadi catat lah. Tidak usah, jalan. Ini cepat lah. Catatlah. Nah, kita lanjut ya. Ya Pak. Nah, ini kan pakai cara pertama. Kita pakai cara rumus. Nah, lalu kemudian ada cara lain yang bisa kita gunakan, namanya prinsip teleskopik atau cara teleskopik. Nah, kalau kita gunakan cara kedua, yaitu prinsip teleskopik, eh, intinya adalah dari binomial Newton kemarin, kalian masih ingat nggak? N tambah 1 kalau dipangkatkan 3, ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Nah, ini N tambah 1 pangkat 3. Sementara eh, Fn itu sendiri adalah bagian yang ini. Ya kan? Artinya ini bisa kita ubah menjadi Fn. Maka kemudian kita punya N ditambah 1 dipangkatkan 3 sama dengan N pangkat 3 ditambah Fn. Atau dengan kata lain, Fn sama dengan N ditambah 1 dipangkatkan 3 dikurang N pangkat 3. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Bapak lanjut ya. Nah, artinya nilai dari F1, nah jadi kuncinya kan di bagian ini ya. Fn sama dengan N tambah 1 dipangkatkan 3 dikurang N pangkat 3. Nah, maka nilai dari F1 akan sama dengan 1 ditambah 1 adalah 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Nilai dari F2 berapa? F2 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. F3. F3 itu adalah 4 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3. Dan seterusnya. Nanti sampai F98 misalnya. F98 adalah 98 ditambah 1, yaitu 99 pangkat 3 dikurang 98 pangkat 3. Terakhir, F99 adalah 100 pangkat 3 dikurang 99 pangkat 3. Nah, sementara yang diminta di soal adalah nilai dari F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai F99. Maka kalau ini kita jumlahkan, kita akan punya F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah F99 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nanti tambah 99 pangkat 3 dikurang 98 pangkat 3 ditambah 100 pangkat 3
dikurang 99 pangkat 3. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada banyak yang bisa dieliminasi ya. 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 habis. Ini habis. Lalu habis terus. Nah, terakhir ini. Jadi sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal min 1 pangkat 3 ditambah 100 pangkat 3. 100 pangkat 3 adalah berapa? 1 juta ya. 1 juta dikurangi 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi 1 juta dikurangi 1 sama dengan 999.999. Jadi jawabannya sama dengan yang tadi. Cuma kalau menurut pendapat Bapak, teleskopik ini lebih memudahkan kita dalam mencari jawaban soal. Oke. Bisa dipahami? Silakan dicatat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin soal berikutnya adalah salah satu soal yang paling standar ya kalau belajar teleskopik ya. Tentukan nilai dari 1/1 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 3 ditambah 1/3 dikali 4 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 1/2022 dikali 2023. Silakan dicari terlebih dahulu. 2023 Pak. Iya benar. Iya benar. 2022 per 2023 ya. Ya benar. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan ada pola ya. Ini kan sebenarnya polanya itu 1/n dikali n tambah 1. Artinya suku pertama itu 1 kali 2, yang di bawahnya suku kedua 2 kali 3. Nah makanya polanya 1/n dikali n tambah 1. Nah ide dari teleskopik adalah sebenarnya kita harus mencari A dengan B. A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga nanti 1/n dikali n tambah 1 bisa diubah menjadi A/n ditambah B/n tambah 1. Bapak mesti jelaskan ini karena kalau untuk soal ini mungkin kalian udah paham pakemnya ya, tapi kan kalau di soal yang lain mesti kita cari dulu. Kemudian bagaimana cara mencari nilai A dan B? Caranya adalah pertama kita samakan dulu penyebutnya menjadi n dikali n tambah 1, sehingga kita punya di ruas kanan A dikali n ditambah 1 ditambah B dikali n itu per n dikali n tambah 1 sama dengan 1/n dikali n tambah 1. Atau dengan kata lain kita punya 1 sama dengan A dikali n adalah AN, kemudian ditambah A, kemudian ditambah BN. Atau kita punya 1 sama dengan N dikali A ditambah B ditambah A. Nah, ini harus berlaku untuk semua nilai N. Artinya, nilai N ini kan bisa berubah-ubah ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 2022. Makanya kemudian nilai dari A tambah B dikali N ini tidak tetap. Yang tetap itu cuma nilai A. Jadi pertama kita cari dulu nilai A. Cara mencari nilai A kita bisa masukkan misalnya N-nya sama dengan 0. Kalau N sama dengan 0 berarti kita punya 1 sama dengan A. Nah, karena 1 sama dengan A berarti sampai di sini kita punya 1 sama dengan N dikali 1 ditambah B ditambah 1. Nah, dari sini kita mau cari nilai B.
terserah mau masukkan nilai n-nya berapa, misalkan masukkan n sama dengan 1, jangan dimasukkan 0 ya. Karena kalau 0 ini nanti kita nggak bisa cari b-nya. Kalau n sama dengan 1 berarti kita punya 1 sama dengan 1 ditambah b ditambah 1. Atau 1 sama dengan 2 ditambah b, dari sini kita punya nilai b sama dengan negatif 1. Nah, kita punya nilai a sama dengan 1 dan b sama dengan negatif 1. Maka ini bisa kita ubah menjadi 1 per n dikali n tambah 1 sama dengan a-nya adalah 1, berarti 1 per n ditambah b-nya min 1 tambah min 1 ya bisa kita ubah jadi langsung kayak gini, dikurang 1 per n ditambah 1. Sehingga untuk n sama dengan 1 kita punya 1 per 1 kali 2 sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2. Kemudian untuk n sama dengan 2 kita punya ini sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 3. Dan seterusnya nanti sampai 1 per 2022 dikali 2023 itu sama dengan 1 per 2022 dikurang 1 per 2023. Nanti tinggal dijumlahkan, diperoleh hasil akhirnya itu sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 2023. Atau dicari nanti dapat 2022 per 2023. Nah, poin pentingnya di bagian sini ya, mencari A dan B-nya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan dicatat dulu. Contoh berikutnya adalah hitung nilai dari S sama dengan akar dari 1 ditambah 1 per 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah akar dari 1 ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat ditambah dan seterusnya. Kemudian ditambah akar dari 1 ditambah 1 per 1999 kuadrat ditambah 1 per 2000 kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya tergantung pada kalian melihatnya dari mana dulu. Maksud Bapak, bisa kalian gunakan apa namanya itu teleskopik tetapi dengan berbagai macam sudut pandang. Misal, cara pertama, andai kalian itu ngelihat ininya per pola gitu, ngelihat per pola. Jadi kalau n sama dengan 1, karena kan kita bicaranya ini mulai dari 1, 2, 3 hingga 1999 kuadrat ya. Jadi kalau n sama dengan 1, kita punya nilai S itu sama dengan akar dari 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 4. Nanti tinggal disamakan penyebutnya. Ini dapat akar dari 9 per 4. Akar dari 9 per 4 adalah 3 per 2. Nah, mungkin di sini belum ada polanya ya. Kalau sampai n sama dengan 2. Kalau n sama dengan 2 berarti kita punya S sama dengan ini ditambah ini. Nah, yang ini tadi kan 3 per 2. Kemudian 3 per 2 ditambah akar dari 1 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 9. Berarti sama dengan 3 per 2. Ini jadi akar ditambah akar per 36 ya ini. Penyebutnya 36. Berarti kita punya 36 tambah 9 ditambah 4. Sama dengan 49. Akar 49 adalah 7. Akar 36 adalah 6. Berarti ini sama dengan, ntar hapus dulu, sama dengan 3 per 2 ditambah 7 per 6. Kalau kita samakan penyebutnya jadi per 12 ya. Oh sorry, jadi per 6 ya. 6 bagi 2, 3, 3 kali 3, 9, 9 tambah 7, 16. Benar ya, 16 ya. 7 per 6. Ya, 16 per 6.
16 per 6 ini kalau kita sederhanakan lagi jadi berapa ini? Jadi 8 per 3 ya. 8 per 3 tak lain adalah sama dengan 2 2 per 3 ya. Kalau ini 1 per 2, ini 2 per 3. Ingat ini tadi hasilnya adalah 7 per 6. 7 per 6. Apakah dari sini udah kelihatan polanya? Udah, Pak. Jadi Kira-kira kalau N sama dengan 3 jadi apa jawabannya? N sama dengan 3. 3 Iya, 3 per 4 ya. Kita coba aja. Berarti S sama dengan 3 per 2. Oh ya, nggak usah 3 per 2 ditambah ini. Langsung aja tadi 8 per 3 ya. 8 per 3 ditambah akar dari 1 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 16. Sama dengan 8 per 3 ditambah akar dari ini 16 kali 9 atau 9 kali 16. 9 kali 16 adalah 144. Kemudian ditambah 16 ditambah 9. 169 ya. Berarti 8 per 3 ditambah 13 per 12. Samakan penyebutnya jadi per 12. 4 kali 8, 32. 32 ditambah 13, 45 ya. Sama-sama dibagi 3, 15 per 4. 15 per 4 adalah benar tadi. 3 per 4. Kalau dilihat polanya berarti jawabannya harusnya berapa? Ini kan sampai 1999. Berarti harusnya jawabannya sama dengan 1999 ya. Kemudian 1999 per 2000. 2000. Ya. Ini pakai cara yang pertama. Bisa dipahami? Ah, Oke. Kita lanjut pakai cara berikutnya. Kira-kira kelemahan cara ini apa? Ada yang tahu nggak? Jawabannya memang benar, tapi kelemahannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Panjang, susah, rumit. Bukan masalah itu sih sebenarnya. Ini kan malah Mungkin kan, justru Om? menurut Bapak malah ini nggak terlalu panjang malah jadinya. Kita kayak lihat pola 3 buah kemudian diklaim. Cuma masalahnya kan apakah ini berlaku untuk semua nilai N-nya nggak? Kan itu masalahnya. Kita belum bisa buktikan. Jangan-jangan ini cuma sampai N sama dengan 3. Nanti di N sama dengan 4 nggak ada lagi pola yang seperti ini. Nah artinya ini apa ya? Kalau Bapak bilang ini jawabannya benar. Tetapi kalau misalnya ini soal esai itu nggak bakal dapat poin banyak. Karena teori yang mendasari jawaban kita itu terlalu lemah. Maka kita kemudian bisa pakai cara berikutnya, cara kedua. Nah, kalau dilihat kan pola dari setiap suku di S itu kan polanya seperti ini. Akar dari 1 ditambah 1 per N kuadrat ditambah 1 per N tambah 1 dikuadratkan. Atau sebenarnya si S itu kan sama dengan sigma dari ini dengan N dimulai dari 1 sampai 1999. Kita lihat lagi ke soalnya. Nah ini. Ini kan 1 per N kuadrat ditambah 1 per N ditambah 1 dikuadratkan. Akar dari 1 tambah 1 per N kuadrat ditambah 1 per N ditambah 1 dikuadratkan. Nah, maksud Bapak yang perlu kita olah cuma yang bagian dalam ini aja. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya, 1 ditambah 1 per N kuadrat ditambah 1 per N ditambah 1 dikuadratkan. Kalau kita samakan penyebutnya, ini bisa diubah menjadi akar dari, nah penyebutnya jadi N kuadrat dikali N ditambah 1 dikuadratkan. Sementara itu pembilangnya kita punya N kuadrat dikali N ditambah 1 dikuadratkan. Kemudian ditambah N tambah 1 dikuadratkan. Lalu ditambah N kuadrat. Nah, ini kalau disamakan penyebut. Nah, bagian bawah,
karena ini udah sama-sama ada pangkat 2, berarti bagian penyebutnya bisa kita ubah menjadi N dikali N ditambah 1. Nah, sementara di bagian pembilangnya itu sendiri, N kuadrat dikali N ditambah 1 dikuadratkan, eh, kemudian ditambah N tambah 1 kuadrat, ini bisa kita ubah menjadi N tambah 1 dikuadratkan dikali N kuadrat ditambah 1, kemudian ditambah N kuadrat. Ini masih dalam bentuk akar ya, yang bagian pembilangnya. Nah, N ditambah 1 dikuadratkan itu adalah N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Kemudian dikali N kuadrat ditambah 1 ditambah N kuadrat per N dikali N tambah 1. Nah, kemudian bagian pembilang itu bisa kita ubah menjadi N kuadrat ditambah N ditambah 1 dikali N kuadrat ditambah 1. Nah, sementara kan di sini ada 2N ya. Jadi 2N-nya ini kita pecah menjadi N ditambah N. Sehingga yang satunya lagi kita ubah menjadi N dikali N kuadrat ditambah 1. Kemudian ditambah N kuadrat per N dikali N tambah 1. Sampai di bagian sini ada pertanyaan atau tidak? Bapak minta kalian catat dulu ya sebelum kita ke scroll ke bawah. Silakan dicatat sambil dipahami sekitar 3 menit. Kita udah sampai ke bentuk terakhir tadi. Maka kemudian kalau kita faktorkan lagi, N kuadrat itu kan N dikali N. Maka ini bisa diubah menjadi akar dari N kuadrat ditambah N ditambah 1 dikali N kuadrat ditambah 1, kemudian ditambah N dikali N kuadrat ditambah 1 ditambah N. Nah, jadi yang dua ini kita gabung menjadi ini. Per N dikali N ditambah 1. Nah, dan kalau kalian lihat lagi, ini kan dengan ini sama. Berarti bisa kita ubah menjadi akar dari N kuadrat ditambah N ditambah 1, kemudian dikali N kuadrat ditambah 1 ditambah N per N dikali N ditambah 1. Nah, sementara yang ini dengan ini sama. Berarti kan ini akar dari N kuadrat ditambah N ditambah 1 dikuadratkan. Akar dengan pangkat 2 bisa hilang itunya. Sehingga kita punya hasil akhir N kuadrat ditambah N ditambah 1 per N dikali N ditambah 1 sendiri adalah, oh ya, nggak usah, kita bikin aja tetap N dikali N tambah 1. Atau ini bisa kita ubah menjadi N dikali N ditambah 1 per N dikali N ditambah 1 ditambah 1 per N dikali N ditambah 1. Dan ini sama dengan 1 ditambah 1 per N dikurang 1 per N ditambah 1. Karena ini apa ya? N kuadrat ditambah N-nya kan bisa diubah jadi N kali N tambah 1. Kemudian kita pisah. Nah, sementara dari yang sebelumnya kita punya 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan 1 per N dikurang 1 per N ditambah 1. Sehingga nilai dari S kemudian sama dengan sigma dari 1 ditambah 1 per N dikurang 1 per N ditambah 1 dengan N mulai dari 1 hingga 1999. Nanti tinggal kalian cari, masukkan satu per satu, nanti dapat ini sama dengan 1999 dikali 1 ditambah 1 per 1 dikurang 1 per 2000. Kalau Bapak nggak salah ya. Ya. 1999 dikali 1 adalah 1999. Kemudian ditambah ini hasilnya adalah 1999 per 2000. Atau hasil akhir untuk soal ini adalah sama dengan 1999 per 2000. Bisa dipahami? Oke, silakan dicatat ya.
Setelah ini kita lanjut ke latihan soal. Latihan yang pertama, soal yang pertama adalah hitung nilai dari 1/1 dikali 4 ditambah 1/4 dikali 7 ditambah 1/7 dikali 10 ditambah dan seterusnya ditambah 1/997 dikali 1000. Kalau kalian lebih teliti lagi kan sebenarnya kita lihat ya, dari 1 ke 4 itu kan bertambah 3, 4 ke 7 bertambah 3, dan seterusnya tambah 3 terus. Artinya kita bisa kemudian berlogika, ini pasti polanya itu 1/3 kali N ditambah sesuatu, kemudian dikali 3 kali N ditambah sesuatu. Karena kan penjumlahan 3 terus. Nah, karena suku pertamanya adalah 1, berarti 3 kali 1 kan 3. Biar jadi 1 tinggal dikurangi 2. Nah, sementara biar jadi 4, 3 kali 1-nya harus ditambah dengan 1. Jadi, lebih kurang ini sama dengan sigma dari 1/3N dikurang 2 dikali 3N ditambah 1 dengan N mulai dari 1 hingga, nah tinggal dicari kira-kira ada berapa suku di sini. Ya gampangnya kan ini, 1000 itu kan 3N tambah 1 tadi. 3N tambah 1 sama dengan 1000, berarti 3N-nya sama dengan 999 atau N-nya sama dengan 333. Nah, tinggal gimana caranya kalian mengubah ini menjadi A/3N dikurang 2 ditambah B/3N ditambah 1. Cari A dengan B-nya, gunakan teleskopik setelah itu. Ini polanya sudah benar ya. 3 kali 2 dikurang 2 kan 4. 3 kali 3 dikurang 2, 7. Nah, 3 kali 2 ditambah 1, 7. 3 kali 3 ditambah 1, 10. Jadi polanya seperti ini. Tinggal cari A dan B, kemudian selesaikan, temukan solusi dari soal ini. Kita harus menemukan nilai A dan B yang memenuhi 1/3N dikurang 2 dikali 3N ditambah 1 itu sama dengan A/3N dikurang 2 ditambah B/3N ditambah 1. Kemudian kalau ini kita samakan penyebutnya, maka kita bakal punya di ruas kanan A dikali 3N ditambah 1 ditambah B dikali 3N dikurang 2 per 3N dikurang 2 dikali 3N ditambah 1. Atau 1 sama dengan A dikali 3N ditambah 1 ditambah B dikali 3N dikurang 2. Nah, tugas kita kemudian mencari nilai A dan B. Nah, ide yang paling gampang sebenarnya apa ya? Kapan ini jadi sama dengan 0? 3N ditambah 1 sama dengan 0, itu ketika nilai N sama dengan negatif 1/3. Jadi kita ambil N sama dengan negatif 1/3. Kalau N sama dengan 1/3, maka persamaan yang ini akan menjadi 1 sama dengan A dikali 0 adalah 0, kemudian ditambah B dikali 3 dikali min 1/3 adalah min 1, kemudian dikurang 2. Atau dari sini kita punya nilai B sama dengan min 1/3. Itu untuk mencari nilai B-nya ya. Nah, nilai B sudah diperoleh, sekarang kita mau cari nilai A. Logikanya sama seperti tadi, kita punya 1 sama dengan A dikali 3N ditambah 1 ditambah B dikali 3N dikurang 2. Sekarang kapan 3N dikurang 2-nya itu sama dengan 0? Itu tentu untuk nilai N sama dengan 2/3. Jadi kita ambil N sama dengan 2/3, persamaan yang diberikan akan menjadi 1 sama dengan A dikali
3 dikali 2/3 adalah 2. Kita punya 2 tambah 1, ditambah B dikali 0 adalah 0. Jadi A dikali 3 sama dengan 1, atau nilai A sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita sudah punya nilai A dan B, sehingga 1/3N dikurang 2 dikali 3N ditambah 1, itu akan sama dengan 1/3, karena A-nya 1/3 ya, per 3N dikurang 2 kan ditambah B ya, karena B-nya min 1/3, berarti ini bisa diubah jadi dikurang 1/3 per 3N ditambah 1, atau kita punya ini sama dengan 1/9N dikurang 6 dikurang 1/9N ditambah 3. Oke, silakan dicatat dulu sebelum kita lanjutkan. Berarti sekarang kita bisa mengidentifikasi soalnya. Berarti yang kita butuhkan adalah mencari hasil dari sigma 1/9N dikurang 6 dikurang 1/9N ditambah 3 dengan N mulai dari 1 sampai 333 ya. Maka kemudian kita tinggal masukkan aja nilainya masing-masing. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti kita punya 1/9 dikali 1 adalah 9, 9 dikurang 6 adalah 3, kemudian dikurang 1/9 kali 1 ditambah 3 adalah 12. Kemudian ditambah, kalau N sama dengan 2, berarti kita punya 1/18 dikurang 6 adalah 12, dikurang, 1/18 ditambah 3 adalah 21. Kalau N sama dengan 3, 1/27 dikurang 6 adalah 21, dikurang 1/27 ditambah 3 adalah 30, dan seterusnya. Hingga nanti terakhir kita punya 1/9 kali 333 dikurang 6. Berapa itu ya? 2991. Kemudian dikurang 1/3000. Nah, dari sini jelas ini habis ya. Ini bisa kita eliminasi dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil akhirnya sama dengan 1/3 dikurang 1/3000. Samakan penyebutnya jadi 3000. Kita punya 1000 dikurang 1/3000 atau 999/3000. Jadi hasil akhirnya adalah 333/1000. Bisa dipahami penjelasan Bapak barusan? Bisa. Oke, silakan dicatat. 1/2 faktorial ditambah 2/3 faktorial ditambah 3/4 faktorial ditambah dan seterusnya hingga ditambah 2021/2022 faktorial. Sebenarnya kita bisa ubah menjadi ini. Kalau N-nya kita mulai dari 2 ya, berarti kita bisa bikin ini menjadi sigma dari N dikurang 1 per N faktorial dengan N mulai dari 2 hingga 2022. Karena sebenarnya kan 1 itu adalah 2 dikurang 1, 2 adalah 3 dikurang 1, 3 adalah 4 dikurang 1, dan 2021 adalah 2022 dikurang 1. Nah, sementara N dikurang 1 per N faktorial itu sama dengan N per N faktorial dikurang 1 per N faktorial. N per N faktorial tak lain adalah 1 per N dikurang 1 faktorial. Jadi kita punya bentuk terakhir ini pasti sama dengan sigma dari 1 per N dikurang 1 faktorial dikurang 1 per N faktorial dengan N mulai dari 2 hingga 2022. Nanti tinggal diganti. Untuk N sama dengan 2 kita punya 1/1 faktorial
dikurang 1/2 faktorial. Kemudian untuk N sama dengan 3. Kita punya ini jadi 1/2 faktorial dikurang 1/3 faktorial. Lalu 1/3 faktorial dikurang 1/4 faktorial. Sampai nanti terakhir ditambah 1/2021 faktorial dikurang 1 per oh ya ini sorry ya Bapak salah bikin ini soalnya harusnya A dikurang 1/B faktorial ya. Tadi lupa Bapak tuliskan. Bapak lanjutkan 1/2022 faktorial. Dan yang jelas ini habis. Sehingga bentuk terakhirnya adalah sama dengan 1/1 faktorial dikurang 1/2022 faktorial. Ingat 1 faktorial adalah 1. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 1/2022 faktorial. Dan katanya hasil akhirnya adalah A dikurang 1/B faktorial. Karena yang ditanya adalah nilai dari A ditambah B, maka A ditambah B sama dengan A-nya 1 ditambah nilai B-nya adalah 2022. Jadi hasil akhir adalah 2023. Bisa dipahami ya? Mengerti? Oke, silakan dicatat. Satu soal terakhir lagi. Buktikan bahwa sigma dari 1 per akar 2i dikurang 1 ditambah akar dari 2i ditambah 1 dengan nilai i mulai dari 1 hingga 4999 itu nilainya lebih dari atau sama dengan 24. Oke, silakan. Berarti kan udah ada coba rasionalkan penyebutnya tadi. Kita bisa rasionalkan penyebutnya ya. Maksud Bapak 1 per akar 2i dikurang 1 ditambah akar dari 2i ditambah 1. Nanti kalian kalikan akar sekawan. Maka bentuk ini akan sama dengan akar 2i dikurang 1 dikurang akar dari 2i ditambah 1 per min 2 nanti. Artinya bentuk di ruas kiri sama dengan bentuk di ruas kanan. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 1/2 dari sigma. Jadi ada sifat ini ya. Sigma dari K kali AI dengan I mulai dari 1 hingga ke N itu bisa kita ubah menjadi K dikali sigma AI I dari 1 ke N. Nah, K-nya di sini Bapak ambil yang setengahnya. Sementara minnya dikalikan ke atas. Sehingga kita punya setengah sigma. Nah, ini karena dikalikan ke atas negatifnya, berarti yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Sehingga kita punya akar dari 2i ditambah 1 dikurang akar dari 2i dikurang 1 dengan i mulai dari 1 hingga 4999. Dan ini sama dengan setengah dari, nah kita masukkan nilai i-nya mulai dari 1. Kalau i sama dengan 1 berarti kita punya akar 3 dikurang akar 1. Kemudian ditambah kalau i-nya sama dengan 2 berarti akar 5 dikurang akar 3. Lanjut akar 7 dikurang akar 5 dan seterusnya hingga nanti terakhir akar dari 2 dikali 4999
adalah 9.998 kemudian ditambah 1, berarti 9.999 dikurang akar dari 9.997. Berarti kan ini bisa dicoret ya, dieliminasi. Akar 3 dengan min akar 3, kemudian akar 5 dengan min akar 5, dan seterusnya. Sehingga di akhir kita punya ini sama dengan 1/2 dikali min akar 1 adalah 1, adalah min 1, kemudian ditambah akar 4.999. Dan kita mau buktikan kalau ini lebih dari atau sama dengan 24. Artinya kalau kita kalikan dengan 2 kedua ruasnya, kita mau buktikan bahwa akar dari 4.999 dikurang 1 itu lebih dari atau sama dengan 48. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, sehingga tugas kita adalah membuktikan bahwa akar dari 4.999 itu lebih dari atau sama dengan akar dari 49. Bukan akar 49 ya. Lebih dari atau sama dengan 49 ya. Nah, yang perlu diingat adalah 49 kalau kita kuadratkan kan ini ya. 9 kali 49, 36 tambah 8, 44 ya. 4 kali 9, 36, 3, 19, 1, 0, 4. Nah, ini kan 2401. Nah, karena akar dari 4.999 lebih dari akar 2401, yang mana 2401 sama dengan 49, maka ini sudah terbukti benar. Ini ngikut aja ke atas. Oke, bisa dipahami? Penjelasan Bapak Bisa, barusan? Pak. Oke, silakan dicatat.